Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 7 di bulan Mei ya, tahun 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi kalau kalian ada di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, langsung aja kita melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Mengalami penurunan di 2,25%, cukup lumayan ya. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 2,8% guys. Lumayan ya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 5,04% guys, cukup dalam. Kemudian untuk altcoin yang lain seperti BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, Polygon, Solana, bahkan Polkadot pun juga mengalami penurunan ya, rata-rata di 1-3% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat sini penurunannya cukup lumayan ya, dan masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin untuk altcoin ini guys, sehingga kalau kita lihat pergerakannya antara 1-3% ya untuk altcoin. Bahkan untuk token PP yang kemarin sempat mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, hari ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di 20,6% guys. Dan menurut saya ini wajar saja karena pasti sudah banyak ya para investor ataupun orang-orang yang memiliki token di awal ini bisa melakukan taking profit ya, dan pasti sudah mendapatkan profit yang cukup lumayan banget guys. Dan kalau kalian melihat beberapa artikel di luar sana ya, ada salah seorang investor awal untuk token PP ini dengan modal $260 saja dia sudah bisa menyulap asetnya menjadi $8 juta guys. Ini keren banget guys. Meskipun kalau menurut artikel tersebut orang tersebut masih kesulitan ya untuk bisa mencairkan asetnya guys. Itu hanya intermezzo aja, dan kita lihat langsung bagaimana keadaan dari pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat ya dalam chart di sini. Untuk time frame daily, close candle kemarin cukup bisa dibilang kurang bagus ya. Meskipun kemarin sempat menembus di MA20 untuk time frame daily ini, tapi sekarang posisinya masih di atas ya untuk close candle-nya, dan ini sebenarnya bagus untuk indikasinya, dan ada kemungkinan untuk lanjut naik ya, mencoba retest di 30.000 guys. Dan buat teman-teman semua yang mungkin mengikuti saran kita kemarin ya untuk DCA di harga 29.000, saya ucapkan selamat ya karena pasti sudah tereksekusi dan sekarang sudah ngerani profit. Dan untuk teman-teman yang belum masuk ya, bisa tunggu di harga 28.000 atau kemungkinan juga di 28.800 guys. Untuk teman-teman yang agresif bisa masuk sekarang guys, tapi tetap harus memperhitungkan money manajemennya ya. Oke, kita langsung aja untuk informasi pertama guys, kita lansir dari harian Bain Crypto ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Inggris ya, ini merayakan penobatan Raja Charles III dengan NFT dan game AI guys. Nah, ini menarik ya dan juga unik guys. Jadi, saat Inggris secara seremonial mengantarkan usia Raja Charles III, warga Inggris merayakannya dengan kuise, permainan, dan NFT penobatan yang dijalankan secara terbatas guys. Tentu saja liputan televisi sebagian besar akan difokuskan pada kemegahan, parade, dan permata mahkota, tetapi di seluruh negeri cara-cara yang tidak terlalu kuno dan lebih digital untuk menandai penobatan telah muncul guys. NFT penobatan Trevor Jones di Nifty Gateway. Untuk memperingati peristiwa tersebut ya, Evening Standard yang merupakan surat kabar gratis yang dibaca oleh jutaan warga London setiap hari telah berkolaborasi ya dengan seniman Trevor Jones. Dan hasilnya, sebuah NFT edisi terbuka yang dikenal sebagai The Oath tersedia secara gratis di platform NFT Nifty Gateway hingga tengah malam pada hari Minggu kemarin guys. Versi digital dan animasi dari lukisan yang dibuat oleh Jones, yaitu The Oath, menggambarkan mahkota St. Edward's, mahkota emas padat seberat 2,2 kg yang digunakan dalam setiap penobatan sejak Charles II pada tahun 1661 guys. Ini adalah penampakan untuk mahkotanya ya. Seni NFT ini memang memikat ya untuk Inggris, dan dalam komentar yang diterbitkan oleh surat kabar tersebut, Jonas juga mengatakan, saya ingin karya khusus ini untuk orang-orang dan siapapun dimanapun dapat mencetak salah satu dari NFT ini secara gratis. Sebagai pengadopsi awal NFT, Jonas telah mendapatkan reputasi ya untuk mengubah karya di media tradisional menjadi token digital guys. Melalui karya-karya seperti The Bitcoin Angel, seniman Skotlandia ini ya telah menjadi salah satu kreator paling sukses ya di Nifty Gateway. Sebelum The Oath, dia telah merilis 8 koleksi NFT di platform tersebut. Jadi ini cukup menarik ya, karena tidak seperti biasanya
dalam penobatan raja di Inggris menggunakan sistem seperti ini guys. Dan semoga aja ini menjadi awal ya, khususnya bagi keluarga kerajaan di Inggris untuk welcome ya terhadap blockchain, khususnya untuk kripto ya. Dalam hal ini adalah NFT dan juga game AI guys. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Seperti yang dilansir di harian AMB Crypto, di sini diinformasikan guys bahwa New York ini memperkenalkan rancangan undang-undang kripto untuk memperketat aturan berdasarkan keterangan ya dari Jaksa Agung guys. Jadi pada tanggal 5 Mei, Jaksa Agung New York mengumumkan langkah-langkah yang lebih ketat ya untuk memerangi penipuan dan disfungsi yang telah menjadi ciri khas ya mata uang kripto, sebuah langkah yang kemungkinan besar akan meningkatkan perhatian nasional terhadap bisnis kripto yang bernilai miliaran dolar. Rancangan undang-undang ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat yang pernah ada, dengan fokus pada pola penipuan dalam industri dengan sedikit kontrol federal yang berpotensi merugikan pelanggan ratusan juta dolar ya setiap tahun. Rancangan undang-undang New York yang disebut Crypto Regulation, Protection, Transparency, and Oversight Act mengusulkan salah satu rangkaian undang-undang mata uang kripto yang paling luas di negara ini guys. Jaksa Agung Leticia James mengatakan bahwa investor harus merasa tenang ya, karena ada pelindungan untuk melindungi mereka dan uang mereka. Semua investasi diatur untuk memperhitungkan setiap sen uang investor, tidak terkecuali mata uang kripto guys. Rancangan undang-undang kripto bertujuan untuk membawa transparansi. Jika rancangan undang-undang terbaru ini disahkan ya, maka pertukaran mata uang kripto mungkin diwajibkan untuk mengganti kerugian para korban penipuan. Langkah ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi untuk mempromosikan transparansi dalam industri. Selain itu, bursa harus juga memberikan informasi material mengenai emiten kepada investor, termasuk pengungkapan resiko dan konflik kepentingan. Promotor kripto harus mendaftar dan mengungkapkan keterlibatan mereka dalam emiten manapun yang aset kriptonya mereka promosikan. Selain itu, pasar kripto akan dipaksa ya untuk mengembangkan dan mengungkapkan pedoman pencatatannya. Menurut James, undang-undang ini akan mempromosikan transparansi, menghilangkan konflik kepentingan, dan menerapkan langkah-langkah pelindungan investor yang masuk akal. Agensi James telah mengejar bisnis kripto seperti KuCoin yang menurutnya berfungsi secara ilegal ya di New York. Pada bulan Januari, ia juga menggugat pencipta ataupun kreator dari Celsius, yaitu Alex Mashinsky, yang menuduh bahwa para investor kehilangan miliaran dolar karena informasi yang salah. Terakhir, Jaksa Agung menambahkan bahwa industri yang bernilai miliaran dolar ini tidak memiliki aturan yang kuat, sehingga rentan terhadap volatilitas pasar yang parah. Ia menegaskan bahwa aturan-aturan ini membantu menyembunyikan dan mempromosikan perilaku ilegal dan penipuan. Jadi kita harapkan guys, semoga rancangan undang-undang ini bisa terimplementasi ya, dan untuk baik buruknya dari rancangan undang-undang tentang aturan kripto ini ya, mungkin kedepannya akan ada pembahasan lain dan kita doakan aja akan ada jalan keluarnya ya, karena kalau kita lihat di sini sepertinya yang akan dirugikan adalah pihak exchange ya, dimana kalau kita baca tadi, jika ada sesuatu yang membuat aset ini hilang, maka yang bertanggung jawab adalah exchange tersebut guys. Oke, kita nantikan nanti perkembangannya seperti apa, dan kita lanjut ya untuk informasi berikutnya. Seperti yang dilansir di harian bitcoin.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa The Fed atau Federal Reserve ya, ini mengungkapkan sekitar 722 bank melaporkan kerugian yang belum direalisasikan lebih dari 50% guys untuk modalnya ya, seiring meningkatnya kekhawatiran atas krisis perbankan di Amerika Serikat. Federal Reserve Amerika Serikat telah mengungkapkan bahwa 722 bank melaporkan kerugian yang belum direalisasi melebihi 50% ya dari modal mereka pada akhir kuartal ketiga tahun 2022. Kenaikan suku bunga menciptakan kerugian yang belum direalisasi yang signifikan ya dalam sekuritas investasi, dan dalam beberapa kasus menekan ekuitas berwujud menurut Divisi Pengawasan dan Regulasi dari The Federal Reserve. Federal Reserve Amerika Serikat telah mengungkapkan dalam presentasi Dewan oleh Divisi Pengawasan dan Regulasi bahwa 722 bank melaporkan kerugian yang belum direalisasi melebihi 50% dari modal mereka ya pada akhir kuartal ketiga tahun 2022. Presentasi yang dirilis ke publik pada bulan April tersebut bertanggal 14 Februari, dan presentasi tersebut menyoroti ya dampak kenaikan suku bunga pada bank-bank tertentu dan pendekatan pengawasan The Fed untuk mengatasi masalah di bank-bank ini guys. Kenaikan suku bunga menciptakan kerugian yang belum direalisasi
yang signifikan ya pada sekuritas investasi dan dalam beberapa kasus menekan ekuitas yang berwujud. Presentasi The Fed menyatakan, ketika suku bunga meningkat, maka bank-bank dengan kerugian nilai pasar yang besar dapat mengalami peningkatan tantangan keuangan dan manajemen resiko. Dalam presentasi The Fed tersebut, mereka memberikan rincian lebih lanjut ya. Jadi pada akhir kuartal ketiga, 722 bank melaporkan kerugian yang belum direalisasi melebihi 50% dari modalnya. Selain itu, 31 dari bank-bank ini melaporkan tingkat ekuitas berwujud ini negatif guys. Yang berarti mereka saat ini tidak dapat meminjam uang baru ya dari bank pinjaman rumah federal dan mungkin kehilangan kemampuan ya untuk menjual pinjaman kepada badan usaha yang disponsori oleh pemerintah. Tambah presentasi dari The Fed ini guys. Banyak orang menggunakan media sosial pada hari Sabtu untuk menyuarakan keprihatinan mereka ya mengenai krisis perbankan Amerika Serikat ini guys. Dan beberapa orang menekankan bahwa ini adalah indikasi yang jelas ya bahwa krisis perbankan masih jauh dari selesai, sementara yang lain memperingatkan bahwa krisis perbankan di Amerika Serikat baru saja dimulai. Gabor Gurbax yang merupakan direktur strategi aset digital di perusahaan manajemen investasi Vaneck berpendapat bahwa The Fed memiliki data tahu apa yang akan terjadi setelah kebijakan suku bunga mereka yang sembrono, namun mereka tidak memperingatkan pemerintah atau masyarakat. Meskipun ada beberapa kegagalan bank, ketua The Fed yaitu Jerome Powell bersikeras ya bahwa sistem perbankan Amerika Serikat sehat dan tangguh. Mengenai runtuhnya Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan juga First Republic Bank, ketua The Fed mengklaim itu semua telah diselesaikan dan semua deposan telah dilindungi. Beberapa orang telah memperingatkan ya bahwa krisis perbankan Amerika Serikat ini belum berakhir guys, termasuk CEO JP Morgan Chase yaitu Jamie Dimon yang mengatakan bulan lalu bahwa akan ada dampak ya untuk tahun-tahun mendatang, dan seorang ekonom Peter Schiff juga baru-baru ini memperingatkan bahwa krisis perbankan belum berakhir ya, dan krisis keuangan yang jauh lebih buruk akan segera datang guys. Jadi memang ya belakangan ini untuk perbankan ya khususnya di Amerika Serikat dan beberapa negara lain memang mengalami imbas dari kejatuhan 3 bank besar kemarin ya, dan orang-orang pun ataupun investor pun masih merasa takut ya untuk mengalokasikan aset mereka di perbankan, dan mereka lebih cenderung memilih untuk mencari safe haven, diantaranya ada di emas dan juga di kripto guys. Nah ini menarik ya kalau kita mengikuti perkembangan dari krisis perbankan ini guys, dan kita akan update lagi nanti kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi krisis perbankan ini guys. Oke, kita lanjut ya untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Daily Hodl, dan di sini cukup menarik diinformasikan bahwa sekitar 4 miliar token Shiba ini telah dibakar guys selama 2 minggu berturut-turut saat Shiba Inu mencapai beberapa pencapaiannya guys. Jadi hampir 4 miliar koin meme dari Shiba Inu ini telah dikirim ke wallet neraka ya atau wallet mati dan keluar dari peredaran dalam seminggu terakhir, menurut pelacak dari Seaborn yang mengamati transaksi pembakaran token Shiba di Etherscan guys. Data dari tweet yang baru-baru ini dipublikasikan menunjukkan ya bahwa ini adalah minggu kedua berturut-turut guys ketika sekitar 4 miliar Shiba Inu telah dihapus dalam waktu seminggu. Pembakaran besar-besaran ini terjadi ketika Shiba Inu mencapai beberapa pencapaian baru ya di awal minggu ini, dan 1,7 miliar Shiba Inu terbakar dalam satu kali transfer ya, meskipun jumlah total koin Shiba Inu yang telah dihapus selama 7 hari terakhir adalah sekitar 3,9 miliar token Shiba. Ada satu transfer ke wallet mati ya yang menonjol di sini guys, yaitu seekor paus anonim membakar sekitar 1,6 miliar token Shiba beberapa jam yang lalu guys. Beberapa hari yang lalu menurut informasi rinci dari situs web Seaborn, sekitar 2 miliar Shiba juga dibakar dalam satu transaksi, dan oleh karena itu sebagian besar dari 4 miliar minggu ini dibakar hanya dalam 2 transfer besar-besaran ya ke wallet Shiba yang tidak dapat dibelanjakan ya atau wallet mati guys. Jadi secara keseluruhan rekor untuk jumlah token Shiba Inu telah dibakar ya untuk minggu ini. Hal ini bertepatan dengan token meme dan ekosistemnya yang mencapai beberapa pencapaian besar guys. Token Shiba mencapai tonggak sejarah baru ya dalam beberapa metrik minggu ini, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh You.Today. Akun Twitter resmi Shiba Inu mengalami lonjakan jumlah pengikut ya, menjadi lebih dari 3,7 juta follower guys. Dan anehnya akun Dogecoin juga memiliki jumlah pengikut yang sama guys. Adapun jumlah pemegang untuk token Shiba menurut platform analitik Crypteye saat ini mencapai 2,3 juta guys. Sebuah pencapaian besar juga dicapai oleh Shibarium
untuk versi betanya ya, yang disebut Papinet, di mana jumlah wallet yang terhubung dengannya sekarang mencapai 14,3 juta ya, dan jumlah keseluruhan transaksi yang dilakukan di testnet ini adalah 5,3 juta pada saat artikel ini ditulis guys. Pada saat artikel ini dibuat, diperdagangkan pada harga 0,00 sekian 9798 dolar ya, selama 24 jam terakhir, dan harga ini mengalami penurunan sekitar 1,06%. Juga merosot hampir 5% dalam skala mingguan, dan minggu ini Shiba Inu menambahkan angka 0 ke 5 ya pada harganya, kemudian berhasil membakarnya lagi guys. Namun hal ini tetap tidak dapat mencegah kemerosotan lebih lanjut ya di bawah level 0,00001 guys. Jadi kita tunggu aja, karena semakin banyak pembakaran yang dilakukan oleh beberapa whales ataupun para retail ya untuk token Shiba Inu ini, tentu saja sedikit banyak akan mengurangi jumlah total yang untuk supply Shiba Inu ini guys. Dan biasanya kalau supply-nya itu semakin sedikit, maka sesuai dengan hukum ekonomi, maka harganya akan naik guys. Tapi tentu saja ya, tergantung juga dari komunitasnya. Oke, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya. Dan seperti biasa guys, kami selalu menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.